Sebelum itu, kalau saya diminta untuk memberikan nasihat kepada Amarzoni, adalah sebaiknya jangan dilawan, jangan disindir balik. Dan ini adalah sebuah hal yang mungkin akan membuat Amarzoni dan Aries Bella ini bisa saja berjumpa kembali di waktu mendatang nanti. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Perpisahan antara Aries Bella atau Ibel dan Amarzoni ini sudah tinggal sedikit lagi. Dan ini sepertinya adalah sebuah perpisahan yang sangat sulit untuk dielakkan. Tapi betulkah ada sosok orang ketiga yang menyebabkan mereka berdua harus mengalami perceraian ini? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Siapa kira-kira sosok ketiga di antara mereka berdua? Dan sebelum itu, saya ingin katakan bahwa ini adalah sebuah moment of revelation. Ini adalah sebuah wake up call. Akhirnya Ibel ini menjatuhkan keputusan. Jika kemarin dia masih dipengaruhi oleh kegalauan, bertanya harus kemana kira-kira dia akan melangkah bersama dengan anak-anaknya. Apakah harus menunggu ketidakpastian dari Amarzoni yang keluar tentu saja akan menghabiskan biaya, merusak reputasinya, dan juga dengan hal yang harus dijalani saat rehabilitasi yang tentu saja ini nggak mudah untuk dia dan keluarganya. Juga orang tua yang ya tentu saja pasti akan memberikan banyak pertimbangan kepadanya. Maka kalau menurut saya, jika kemarin Ibel ini ragu, sepertinya kali ini dia mantap untuk tidak akan kembali. Tapi akankah ini jadi satu akhir perjalanan cinta mereka berdua, kisah fantasi yang menjadi nyata dari televisi layar kaca ke dunia nyata? Kita akan coba lihat siapa orang ketiganya. Dan kalau menurut saya dari kartu Three of Cups, ini adalah orang-orang yang sering dijumpainya. Three of Cups menunjukkan tiga orang yang berpesta, saling menyapa, dan mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari sebuah kesamaan apapun yang mereka kerjakan ini. Saya lihat kajian yang dilakukan oleh Ibel selama ini menjadi penguat atas keputusan yang harus diambilnya. Dan bisa jadi Umi Pipik ini adalah orang ketiga. Maksudnya di sini adalah orang yang memberikan semangat untuk ya Ibel ini mengambil keputusan, bukan untuk mengarahkan ya, tapi berani mengambil keputusan. Dan sepertinya keputusan ini memang sesuatu yang datang dari dirinya, tapi takut untuk dikatakannya. Seperti saya katakan di konten yang lainnya, saya katakan bahwa wanita itu kadang-kadang ragu. Mereka ini bertanya-tanya, betul atau tidak jalan yang harus dilaluinya, terutama jika ternyata udah panjang buntutnya. Makanya terkesan wanita ini seperti ingin menyembuhkan pria, ingin selalu menemani, padahal pria ini satu, nggak punya pekerjaan, dua, punya kebiasaan buruk seperti narkoba atau minum minuman keras, atau hal yang lain seperti KDRT, tidak menghiraukan kondisi keluarga, dan sebagainya. Dan ini juga lah yang menyebab orang-orang yang kalian anggap ini dulu itu dia adalah orang yang kritis loh, cerdas di lingkungannya. Dia ini lulusan S2 atau S3, tapi kenapa saat menghadapi suaminya, dia menjadi lemah. Nah, hal seperti ini kadang-kadang memerlukan orang-orang di sekitarnya untuk menguatkan. Sehingga ini sesuatu yang normal saat circle yang di sekitarnya ini membuat Aries Bella ini berani mengambil keputusan untuk berpisah dengan Amarzoni. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu juga yang akan bisa ya dilakukan dengan cepat. Tapi kita lihat bahwa ini lebih mungkin untuk terjadi karena Amarzoni itu dalam kondisi terpisah dengan Aries Bella, tidak akan bisa saling ngobrol, berjumpa, dirayu, sehingga Ibel ini akan lebih sering berjumpa dengan orang-orang yang mencurahkan kasih sayangnya dari keluarga dan teman-temannya di kajian ini tadi. Nah, hal-hal yang akan ditanamkan juga sesuatu yang mungkin berkaitan dengan ya apa yang akan dia dapatkan. Misalkan kalau keluarga kan, keluarga lebih pilih untuk ya mempertimbangkan karena kan ini kejadian yang tidak pertama kali. Dan ini bisa jadi faktor, kita akan lihat nanti. Tapi yang pasti, teman-teman yang menemani Aries Bella selama ini memegang peranan penting untuk Aries Bella ini lebih, kalau saya kira di sini melek kepada agama yang akan ditekuni dengan lebih baik lagi, dan juga hal-hal yang mungkin berhubungan dengan kehidupan ya setelah nanti meninggal ya, kalau saya kira ya. Dan ini mungkin akan bisa dilihat dari sepertinya nanti ya circle ini akan mempertemukan juga dengan jodoh berikutnya. Jika ternyata memang perceraian ini tidak bisa dihindarkan, tapi memang itu yang ditakutkan akan terjadi. The Seven of Swords menunjukkan bahwa akan memang sulit sekali menjaga
apa yang akan dijanjikan oleh Amarzoni. Ini penangkapan yang kedua dan juga akan sulit untuk bisa memastikan apapun yang tadi dijanjikan karena ya kondisinya sekarang dia masih harus menjalani hukumannya. Maka ini adalah sebuah kondisi yang pelik dan mungkin ada baiknya saat ini ya dijalani saja terlebih dahulu karena memang tidak akan mungkin bisa memiliki kesempatan untuk bisa merayu dibandingkan orang-orang yang saat ini lebih ada di dekat Ibel. Selain itu juga ditakutkan ada hal lain yang mungkin saja tidak dikemukakan tapi dibicarakan di dalam forum kajian atau Ibel bersama keluarganya. Hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah dibuka karena ini pun adalah sebuah permasalahan keluarga. Dan ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa ini bisa saja memperkuat ceraian yang sangat mungkin akan terjadi di waktu dekat ini. Akankah mereka berdua akan kembali suatu saat nanti? Terutama untuk kalian semua yang sudah mengikuti sejak mereka ini di layar kaca, layar bioskop, dan melihat kebahagiaan mereka di konten YouTube mereka. Sebelum itu, kalau saya diminta untuk memberikan nasihat kepada Amarzoni adalah sebaiknya jangan dilawan. Jangan disindir balik. Ibel di sini menghadapi sesuatu yang berat. Dia harus hidup juga bersama 3 anaknya, kalau nggak salah ya, dan menghadapi apa yang dikatakan oleh orang-orang yang selama ini mungkin saja tidak setuju atau sudah meminta Ibel meninggalkan Amarzoni sejak penangkapan yang pertama. Ini kan pasti datang dan mengatakan, nah kan, tuh kan, dan sebagainya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi, ada baiknya Amarzoni tetap menunjukkan dan ingin mempertahankan, tetapi jangan memaksa dan malah menyindir balik. Karena apapun yang saat ini diperlukan adalah mengeluarkan semua amarah, semua kekecewaan, semua kesedihan yang ada dalam diri Ibel ini tadi. Apakah masih ada rasa cinta di dalam diri Ibel saat perceraian ini sudah diajukan? Saya sih melihat, dan ini sebenarnya nggak perlu dilihat menggunakan kartu, karena saat seorang wanita pun itu sudah memutuskan seorang pria, sudah ingin meninggalkan, rasa cinta itu tidak akan mungkin tiba-tiba hilang sekonyong-konyong. Ini masih tersimpan, hanya tertutupi oleh perusahaan perasaan dan juga kebencian yang mungkin saja muncul untuk menyikapi hal yang saat ini ada. Tapi perasaan itu masih ada. Dan ini terbukti dari banyak sekali orang-orang yang ingin dibacakan kartu, meskipun dia mengatakan saya akhirnya bercerai dengan pria yang KDRT dengan saya, dan terus kemudian dia selama ini tidak menafkahi, tapi saya pengen tahu apakah dia masih mikirin saya. Nah, itu kan, ini artinya wanita itu nggak segampang itu. Nggak kayak cowok yang gampang banget melupakan seorang wanita. Wanita ini akan sulit melupakan pria yang pernah ada di hatinya. Dan saya pikir ini pun nggak akan mudah. Sudah bersama sejak beratus-ratus episode di sinetron, terus kemudian hidup bersama sampai melahirkan 3 anak. Saya kira ini jelas tidak akan semudah itu. Dan ini adalah sebuah hal yang mungkin akan membuat Amarzoni dan Iris Bella ini bisa saja berjumpa kembali di waktu mendatang nanti. Yang mana anak adalah tetap menjadi jalan untuk kembali. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa diperjuangkan oleh Amarzoni ke depannya nanti. Tapi tentu saja dia harus merehabilitasi dirinya, memperbaiki apa yang selama ini mungkin harus diperbaiki. Dan jika ternyata Amarzoni di sini masih berharap, sebenarnya bukan Iris Bella yang harus didekatinya, apakah ibunya ataukah keluarganya? Tidak. Tapi Umi Pipik lah yang harus didekati oleh Amarzoni. Dicoba untuk ditanyakan apa yang memungkinkan dia untuk kembali. Apa yang kira-kira harus dilakukannya. Dan jika itu harus mengarungi 7 samudra, mendaki 7 puncak gunung, jika itu memang harus dilakukan, maka lakukanlah. Karena saat ini kunci sesungguhnya dipegang oleh janda dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini tadi. Dan jika itu bisa dilakukan, mungkin saja dan mungkin Amarzoni akan bisa mendapatkan keluarganya kembali. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian ada di tim berpisah atau tim kembali kepada Amarzoni? Tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Dan jika kalian mengalami hal yang serupa dan bingung, tapi kalian nggak memiliki kajian untuk bertemu sosok seperti Umi Pipik, siapa tahu kalian bisa mengobrol bersama dengan saya untuk saya lihatkan kartunya. Bukan menerawang secara supranatural atau mistis, tapi memperhitungkan dari tanda yang ada untuk apa yang harus kalian lakukan, mengambil langkah yang terbaik, dan yang paling penting tegas untuk mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.